Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Ahmad Zahari, NIM 23129280. Kali ini saya akan menyampaikan kembali hal yang saya pahami pada pertemuan minggu ke-12 mengenai supervisi pendidikan. Nah, mari kita mulai dengan apa itu supervisi pendidikan. Jadi, supervisi pendidikan ini adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja pendidik di sekolah tersebut. Nah, supervisi ini berfungsi sebagai suatu proses pembinaan yang mengawasi agar memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, konsep dasar dari supervisi pendidikan ini, jadi supervisi pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang supervisor seperti kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengawasan terhadap suatu proses pendidikan. Nah, supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rasional dari supervisi pendidikan ini. Nah, supervisi diperlukan karena beberapa hal. Yang pertama itu ada karena kualitas pendidikan perlu ditingkatkan melalui pembinaan guru dan pengelolaan pembelajaran. Nah, sehingga diperlukanlah yang namanya supervisi pendidikan. Nah, yang kedua itu karena guru menghadapi tantangan perubahan kurikulum dan metode pengajaran yang dinamis, sehingga diperlukan rasional dari supervisi pendidikan ini. Nah, yang ketiga, supervisi ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan ataupun kelemahan dari proses pembelajaran serta memberikan solusi konkret mengenai suatu pembelajaran nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari supervisi pendidikan ini. Ada 4 tujuan yang ada pada supervisi pendidikan ini. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tersebut. Nah, dengan adanya supervisi pendidikan akan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tersebut. Nah, yang kedua itu dapat membantu guru dalam mengembangkan kompetensi profesional, pedagogis, sosial ataupun kepribadian. Nah, yang ketiga itu tujuannya itu meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Nah, yang keempat itu untuk memberikan bimbingan teknis kepada guru untuk menghadapi tantangan pendidikan yang modern. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari supervisi pendidikan ini. Terdapat 4 juga fungsinya. Pertama ada fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan ini adalah merujuk kepada pembimbing guru untuk meningkatkan keterampilan dasar dalam mengajarnya. Keterampilan dalam mengajar guru tersebut. Nah, yang kedua itu fungsi evaluasi. Ini merujuk kepada menilai efektivitas pembelajaran dan kinerja guru selama pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada fungsi koordinasi. Hal ini merujuk kepada penghubung berbagai komponen pendidikan agar bekerja harmonis. Nah, yang keempat itu ada fungsi motivasi. Nah, fungsi ini merujuk kepada mendorong guru untuk terus meningkatkan kualitas kerja dari guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan ini. Terdapat 6 prinsip pada supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dilakukan berdasarkan beberapa prinsip dasar. Yang pertama ada prinsip demokratis. Ini merujuk kepada supervisi harus melibatkan guru dan staf sekolah dalam proses pembinaan, bukan dengan pendekatan otoriter. Nah, yang kedua,
ada prinsip komprehensif. Supervisi mencakup semua aspek pendidikan seperti metode pengajaran, manajemen kelas, dan penggunaan teknologi. Nah, yang ketiga ini bersifat ilmiah. Supervisi ini harus berdasarkan data dan analisis yang objektif. Selanjutnya yang keempat itu ada orientasi pada pembangunan. Ini merujuk kepada fokus pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru, bukan kepada kesalahan semata. Selanjutnya ada prinsip kontekstual. Ini merujuk kepada supervisi ini harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi sekolah tersebut. Nah, prinsip yang keenam itu berlandaskan hubungan kemanusiaan. Supervisor harus membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan guru-guru. Begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, ada jenis-jenis, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada supervisi klinis. Ini berfokus pada pembinaan guru secara individual berdasarkan pengamatan langsung terhadap pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada supervisi akademik. Supervisi akademik ini berfokus kepada peningkatan proses pembelajaran di kelas seperti metode pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada supervisi administratif. Ini berkaitan dengan manajemen sekolah seperti pengelolaan dokumen dan perencanaan program-program sekolah nantinya. Nah, terdapat beberapa contoh konkret mengenai tujuan supervisi ini. Ketika seseorang guru menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran, nah supervisor ini dapat membantu dengan memberikan pelatihan ataupun panduan yang penting tentang penggunaan teknologi tersebut. Begitu. Nah, terakhir itu ada peranan supervisi pendidikan. Supervisi ini memiliki peranan yang strategis dalam dunia pendidikan. Antara lain yang pertama itu sebagai fasilitator. Nah, supervisor ini berperan memberikan dukungan berupa pelatihan, sumber daya, kemudian solusi atas masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu sebagai motivator. Supervisor harus membantu meningkatkan semangat kerja guru melalui penghargaan, pengakuan atas kinerja baik, dan pemberian masukan yang membangun kepada guru tersebut. Nah, yang ketiga sebagai evaluator. Supervisor menilai kinerja guru dan keefektifan pembelajaran di kelas yang guru ajar tersebut. Nah, yang keempat itu sebagai konsultan. Nah, supervisor ini berperan membantu memberikan masukan dan saran praktis kepada guru dalam menghadapi kendala-kendala selama pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah sebagai motivator. Supervisor di sini mendorong penerapan metode dan teknologi pembelajaran baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam, terakhir, sebagai supervisor ini juga sebagai penghubung. Supervisor menjadi penghubung antara sekolah dengan pihak eksternal lainnya seperti dinas pendidikan ataupun lembaga pelatihan lainnya. Begitu. Nah, dapat saya simpulkan bahwa supervisi pendidikan ini merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, dengan memahami konsep, prinsip, dan peranan supervisi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja bersama secara harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan bersama. Begitu. Demikianlah penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam menyampaikan, mengetahui materi secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.